Prinsip dasar desain grafis media publikasi. Desain grafis selalu identik dengan informasi yang disebarkan melalui banyak publikasi. Ada banyak jenis media yang selalu dijadikan sebagai alat untuk mempublikasikan hasil dari desain grafis. Beberapa di antaranya melibatkan konsep konversi digital, audio, visual, hingga printing. Masing-masing dari media publikasi itu tentu saja memiliki karakter yang sangat berbeda. Namun, tujuan dari publikasi untuk desain grafis itu dianggap sama. Hal ini yang biasanya dipertimbangkan banyak desainer untuk membuat desain grafis yang sesuai dengan karakter dari masing-masing media publikasi. Tentu saja, ini berkaitan dengan seluruh prinsip dasar media desain grafis media publikasi. 4 prinsip dasar untuk desain grafis media publikasi. Seluruh pesan atau informasi yang dikirimkan kepada media publikasi tentu saja harus didukung dengan berbagai elemen. Hal ini biasanya menyangkut prinsip dasar yang akan memudahkan proses penyampaian informasi. Bahkan prinsip ini juga akan mempengaruhi hasil desain grafis yang akan ditampilkan. Penerapan dari prinsip dasar ini memang akan memaksimalkan penampilan dan seluruh elemen dari desain grafis itu sendiri. Semakin baik prinsip yang diberikan, biasanya akan membuat orang lain tertarik untuk melihat lebih lama seluruh informasi yang diterapkan melalui desain grafis. Seluruh prinsip dasar untuk desain grafis media publikasi yang harus dikuasai terdiri dari keseimbangan antar elemen. Ini adalah salah satu dari desain grafis media publikasi yang memiliki peran penting dalam publikasi. Keseimbangan biasanya akan terbentuk dengan adanya dua elemen yang memiliki berat visual yang sama. Kamu harus tahu bahwa setiap elemen yang akan digunakan dalam sebuah desain grafis memiliki bobot visual yang berbeda. Hal ini biasanya diterapkan melalui lapisan, garis, hingga seluruh bagian warna. Perhitungan bobot visual yang sama tentu saja akan menggunakan metode yang ideal. Kamu bisa menggunakan beberapa pilihan metode pengukuran bobot visual itu. Hal ini bisa dimulai dengan menerapkan konsep simetris untuk seluruh elemen. Selain itu, media lain biasanya akan memaksimalkan integrasi terhadap detail asimetris. Semakin baik perhitungan keseimbangan antar elemen itu, maka akan mempengaruhi hasil akhir dari desain grafis. Biasanya penggunaan media publikasi akan mengutamakan metode asimetris. Hal ini dikarenakan metode asimetris akan mudah memberikan informasi secara unik dan ideal. Apalagi metode asimetris juga kerap digunakan untuk berbagai media publikasi modern, baik itu cetak hingga digital. Untuk mendapatkan pengaturan ideal dalam keseimbangan antar elemen juga diperlukan beberapa perhitungan. Ada beberapa hal penting untuk mendukung penciptaan dalam keseimbangan antar elemen, yaitu mulailah dengan membuat bentuk konsep baru secara reguler dengan memperhatikan posisi vertikal dan horizontal. Cobalah memberikan pusat poin di bagian tengah dari background. Untuk memberikan keseimbangan ideal, sebaiknya tambahkan objek kecil di bagian sisi. Kemudian, keseimbangan yang bisa kamu dapatkan juga berasal dari pilihan kontras warna dari setiap elemen yang digunakan. Penekanan titik fokus. Sebuah desain grafis akan selalu menggunakan titik fokus yang berbeda. Bahkan, ada kalanya desainer grafis membuat berbagai titik fokus untuk menghasilkan karya grafis yang menarik dan unik. Namun, prinsip dari desain grafis yang akan digunakan dalam media publikasi biasanya hanya menerapkan satu titik fokus saja. Penggunaan dari satu titik fokus dianggap akan memudahkan audiens atau pembaca untuk mencerna seluruh pesan dengan sangat baik. Titik fokus ini memiliki perbedaan antara satu sisi dengan sisi lainnya. Hal ini yang harus menjadi pertimbangan penting bagi banyak desainer untuk menciptakan karya grafis dengan pesan yang mudah dimengerti. Penekanan dalam titik fokus juga akan memperhitungkan beberapa hal penting. Biasanya hal ini akan berkaitan dengan konsep yang dikonversi menjadi beberapa elemen tambahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam membuat penekanan titik fokus yang ideal, seperti
Spasi atau ruang kosong akan menjadi bagian penting dari setiap objek atau elemen yang ditempatkan. Gunakan perhitungan spasi yang rata pada setiap objek. Perhitungan lain adalah dengan menempatkan bagian teks atau konteks yang ada pada setiap elemen itu. Biasanya, tipografi akan memberikan pengaruh besar. Gunakan ukuran dan karakter huruf yang berbeda untuk judul dan isi dari desain grafis. Perhatikan kontras warna yang digunakan. Misalnya, elemen warna putih akan menjadi point of view untuk background yang gelap atau berwarna hitam. Coba tempatkan elemen tipografi yang tidak biasa di dalam isi dari desain grafis itu sendiri. Hal ini biasanya akan menjadi pusat perhatian bagi banyak audiens. Irama dari konsep desain grafis. Prinsip lain yang akan mempengaruhi desain grafis media publikasi adalah irama. Biasanya ritme atau sering disebut dengan pola akan menggunakan banyak elemen secara berulang-ulang. Bahkan, beberapa elemen akan digunakan dalam bentuk yang cukup lama agar menghasilkan karya grafis yang diinginkan. Pengulangan dari setiap elemen yang diterapkan untuk desain grafis ini harus dilakukan secara konsisten. Biasanya ini akan melibatkan bentuk, posisi, ukuran objek, dan lainnya. Tentu saja, kamu bisa menerapkan perubahan tambahan dari setiap elemen agar mendapatkan pola yang ideal. Hal ini akan memberikan warna yang lebih baik dan tampilan grafis yang cukup menarik. Konsep dari irama yang dibutuhkan pada setiap bagian untuk desain grafis juga akan diperhitungkan beberapa bagian. Apalagi ada beberapa hal yang harus diperhitungkan untuk membuat irama ini. Beberapa pengaturan dan perhitungan ideal dari pembuatan pola atau irama itu terdiri dari mengulangi seluruh elemen yang memiliki bentuk sama dari setiap lapisan. Biasanya, cara ini juga akan melibatkan jarak yang digunakan secara bergantian. Untuk mendapatkan irama yang progresif, sebaiknya lakukan pengulangan pada elemen yang memiliki bentuk sangat besar. Cara ini juga akan melibatkan jarak atau spasi cukup lebar dengan ukuran sama. Perhatikan setiap variasi huruf atau tipografi yang digunakan pada konsep grafis itu. Hal ini akan berkaitan dengan ukuran, karakter, dan penempatan. Pola yang sama juga harus diterapkan untuk setiap elemen warna. Biasanya, kontras warna menjadi bagian penting untuk menghasilkan karya grafis yang lebih baik. Cobalah terapkan pengulangan yang dilakukan untuk setiap layer pada desain grafis. Kesatuan dan integrasi antar elemen. Tentu saja, prinsip lain yang paling penting adalah memberikan kesempatan bagi seluruh elemen yang digunakan untuk terintegrasi menjadi kesatuan yang ideal. Cara seperti ini selalu akan menghasilkan desain grafis yang sangat menarik. Beberapa hal yang diterapkan dari elemen itu sendiri terdiri dari teks, foto, judul, tipografi, elemen warna, dan lainnya. Seluruh bagian dari elemen ini memang akan memiliki karakter yang berbeda. Namun, diperlukan pengaturan ideal untuk membuat seluruh konsep tampil secara baik untuk menyampaikan pesan dengan sangat mudah.